Semua yang saya sampaikan tadi, data atau kinerja manufaktur ini tidak terlepas dan bahkan penggerak utamanya adalah sektor otomotif yang meliputi industri kendaraan bermotor roda 4. Sini kita lihat di Indonesia datanya ada 41 pabrikan dengan kapasitas produksi hampir 2,6 juta unit per tahun. Kemudian juga industri kendaraan bermotor roda 2 dan 3 yang memiliki 82 pabrikan dengan kapasitas produksi 11,2 juta unit per tahun. Dan sektor otomotif ini sangat penting karena juga menyerap hampir 100.000 tenaga kerja langsung, belum lagi yang tidak langsung, dengan nilai investasi sampai hari ini 194,22 triliun. Dan tentu investasi ini pasti akan melahirkan multiplier effect yang besar bagi perekonomian, karena saya tidak akan pernah bosan menyampaikan bahwa sektor otomotif sektor yang terbesar, memiliki forward linkage dan juga backward linkage-nya. Dalam konteks pasar di kawasan ASEAN, Indonesia tetap mempertahankan posisi terdepan dengan total penjualan 265.000 di tahun 2024. Saya mendengar laporan dari teman-teman Gaikindo bahwa penjualan otomotif di Malaysia itu mungkin sudah mendekati penjualan otomotif di Indonesia, bahkan mungkin juga sudah melewati, dan ini merupakan sebuah alarm bagi kita, bagi Indonesia, alarm ya. Dan tentu saya ingin mengajak para stakeholders ini, kita harus bisa mencari atau merumuskan langkah-langkah yang tepat, melakukan mitigasi agar kita bisa kembali menjadi negara yang memiliki penjualan otomotif kembali tertinggi. Ekonomi berkaitan dengan manufaktur. Tapi apa-apa, ya saya sampaikan, walaupun umurnya tinggal beberapa menit. Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan manufaktur dari kuartal 1 sampai kuartal 3 tahun lalu, ini pertumbuhannya 5,17%, ya, meningkat 92,16 triliun. Ini berdasarkan harga konstan dari 1.783 triliun di tahun 2024 meningkat menjadi 1.875,33 triliun pada tahun 2025 year on year. Dan angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01%. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati tapi optimismenya terus kita jaga, bisa saya sampaikan bahwa pertumbuhan manufaktur yang di atas pertumbuhan ekonomi yang sudah terjadi 2 kuartal berturut-turut, kuartal 2 dan kuartal 3 2025, ini pertama kali terjadi kembali setelah 14 tahun. Jadi selama 14 tahun belakang selalu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan manufaktur. Sekarang 2 kuartal terakhir pertumbuhan manufaktur lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Dan memang seperti itu, Mbak Nino. Tadi pagi saya berdiskusi banyak dengan Kepala Bappenas berkaitan dengan ekonomi manufaktur. Memang seharusnya seperti itu. Yang kita harapkan itu adalah bukan sebaliknya, bukan ekonomi yang menarik industri, tapi harus dibalik, industri yang menarik ekonomi. Jadi sudah 2 kuartal, dan mudah-mudahan dalam rilis yang akan kita dengar beberapa menit lagi, yaitu kembali akan terlihat bahwa kontribusi bahwa pertumbuhan manufaktur itu akan kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi, karena memang seharusnya seperti itu. Manufaktur justru yang harus mengangkat ekonomi. Kemudian kontribusi manufaktur terhadap PDB
pada triwulan 1 sampai triwulan 3 tahun lalu itu sebesar 17,27% atau 3.051 triliun. Ini atas dasar harga berlaku. Ekspor sudah dirilis duluan beberapa hari yang lalu oleh BPS, di mana sepanjang tahun 2025 catat untuk manufaktur 227,10 bilion dolar Amerika atau 80,27% dari total ekspor nasional, dan ini ada kontribusi besar dari ekspor otomotif. Terima kasih. Kemudian juga investasi di sektor manufaktur sepanjang triwulan 1 sampai triwulan 3 tahun lalu sebesar 552 atau hampir 38,5% dari total investasi nasional. Kemudian tenaga kerja manufaktur juga tercatat sampai Agustus 2025 tercatat 20,26 juta orang atau 13,8% dari total tenaga kerja nasional. Namun rata-rata utilisasi dari industri manufaktur pada Desember 2025 masih berada di angka 61,80. Ya, kita harus terus-menerus mencari upaya meningkatkan agar utilisasi kita at least paling rendah bisa 70%, dan itu banyak sekali faktor-faktor dan juga langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kembali utilisasi dari sektor manufaktur bisa at least atau berada pada titik di atas 70%. Kalau kita melihat IKI, Indeks Kekayaan Industri, ini sebuah survei yang terus-menerus setiap bulan kami lakukan internal Kemenperin. IKI kita selalu sehat dan selalu baik. Bukan hanya IKI kita berada pada posisi ekspansi atau ekspansif, tapi ekspansifnya juga cukup baik, cukup sehat. Bahkan IKI pada bulan Januari ini dicatat pada angka 54,12, naik tajam dibandingkan dengan bulan sebelumnya Desember 2025 yang angkanya 51,90. Juga PMI, Purchasing Managers Index, walaupun mohon maaf Mas Mbot, mohon maaf bahwa PMI itu sebuah angka yang penting rilisnya, tetapi tidak kami jadikan sebagai dasar pertimbangan untuk kantor kami mengambil kebijakan. Ya. Ada perbedaan antara IKI dan PMI, tapi nanti kalau perlu dijelaskan secara khusus bisa kita gelar satu forum, tapi bukan di sini. Tapi even PMI pun ya, itu pada bulan Januari kemarin itu meningkat cukup tajam, cukup baik.